Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah saat ini semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam perlindungan Tuhan. Kita baru saja membaca bacaan hari ini, Nahum pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-19. Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak yang disayang Tuhan, setiap orang pasti pernah mendengar atau mungkin melihat ada tanda bahaya yang dibunyikan. Tanda bahaya biasanya dibunyikan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di wilayah tersebut, di gedung tersebut, di area tersebut, agar mereka kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang sebentar lagi akan terjadi. Tanda bahaya itu bisa terjadi atau bisa berbunyi ketika ada kebakaran, ada banjir, ada gempa bumi, atau ada peristiwa-peristiwa lain yang membahayakan lingkungan tersebut. Ibu Bapa yang dikasihi Kristus, tanda bahaya selalu diberikan sebagai peringatan agar semua orang menjadi sadar dan melakukan hal-hal yang dapat menyelamatkan dirinya atau juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaat Tuhan, Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Kristus, dalam konteks bacaan kita hari ini, tanda bahaya atau peringatan itu sudah disampaikan jauh lebih dulu dari kitab Nahum ini. Itu disampaikan melalui Nabi Yunus, bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe. Dan puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Niniwe, kota yang besar itu, bertobat. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, tapi ironisnya jemaat Tuhan, 100 tahun kemudian, Niniwe kembali melakukan dosa-dosa yang mengerikan. Dan Nahum, bacaan kita kali ini, memberitakan bahwa penghukuman Allah atas Niniwe akan berlangsung. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kitab Yunus dan kitab Nahum adalah kitab-kitab yang menuliskan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain, yaitu dosa orang-orang Niniwe, ibu kota Asyur yang kaya raya dan sangat terkenal itu. Apa saja dosa Niniwe? Yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudara, penduduknya hidup dalam ketidakjujuran. Mereka kerap kali berdusta satu terhadap yang lain. Mereka kerap kali merampas harta hak, bahkan keberadaan hidup orang lain. Pasal 1 ayat 1 dari kitab Nahum ini mengatakan demikian. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Kristus sulit untuk menegakkan kebenaran di kota itu. Jemaat Tuhan, yang kedua, budaya kekerasan dan kekejaman berlangsung di berbagai ruang di kota Niniwe. Di ruang domestik, di rumah tangga, tetapi juga kekerasan dan kekejaman itu berlangsung di ruang publik, di tengah kehidupan bersama dalam masyarakat. Orang yang kecil ditindas, orang yang kecil diperlakukan secara kejam dan kasar. Orang yang tidak punya kekuatan, kekuasaan, tidak punya power, mereka diperlakukan semena-mena oleh orang yang berkuasa, yang punya uang, yang memiliki kekuatan. Bapak Ibu, yang ketiga, dosa yang dilakukan di kota Niniwe adalah persunggalan. Hidup dalam kecemaran satu terhadap yang lain. Bahkan sihir yang merajalela, yang menyebabkan hidup mereka tidak lagi terarah pada Tuhan, tetapi tergantung pada kekuatan lain di luar Allah. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, hari ini saya dan saudara-saudara sedang diajak untuk melihat. Nahum mengatakan dalam teks ini, yang pertama, Niniwe, kota yang besar itu, ibu kota Asyur, akan dihancurkan. Yang kedua, mereka akan dipermalukan sebagai orang-orang yang tinggal
tinggal di sebuah kota besar, tinggal dengan segala kekayaan dan kebesaran hidup mereka, mereka akan dipermalukan karena perbuatan mereka. Dan yang ketiga, kota itu akan ditinggalkan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan, apa makna teks ini di tengah-tengah hidup kita saat ini? Bacaan ini yang saat ini ada di depan mata kita. Ibu Bapa, yang pertama, Allah sedang mengingatkan kita bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak eksklusif, yang tidak hanya memperhatikan bangsa Israel, tetapi juga memperhatikan bangsa lain. Karena itu peringatan Yunus dan Nahum adalah peringatan dan tanda bahwa Tuhan juga memperingatkan bangsa-bangsa lain, karena Ia mengasihi semua dan berkehendak semua manusia hidup dalam kebaikan dan kebenaran satu terhadap yang lain tanpa terkecuali. Tuhan mengasihi semua orang, dan karena itu peringatan Tuhan bagi Niniwe adalah peringatan Tuhan kepada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada perbuatan jahat yang tidak mendapat hukuman dari Allah. Tetapi setiap orang yang datang kepada Dia untuk memohon pengampunannya akan mendapatkan belas kasihannya. Diberikannya kesempatan kedua untuk berjalan kembali kepada Dia. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, yang ketiga, kita sedang diingatkan, walaupun demikian, kita sadar bahwa tidak semua musibah itu karena penghukuman Allah. Ingat kisah tentang seorang yang cacat, dan kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, siapa yang berdosa ketika orang itu cacat? Diakah, orang tuanya kah, atau siapa? Jawab Yesus dalam Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi jemaat Tuhan, kita juga sedang diingatkan, tidak semua musibah karena penghukuman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Kristus yang sedang kita peringati penderitaannya di minggu-minggu Prapaskah ini adalah Allah yang telah menyelesaikan, mengampuni, dan menebus dosa kita, dosa saya, dosa Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian di atas kayu salib. Karena itu, hiduplah dalam pertobatan. Kondisi dunia, kondisi Indonesia yang sedang kita hadapi ini menyadarkan kita semua betapa kita ini terbatas dan sesungguhnya tidak berarti. Kita hanya debu. Berhentilah melakukan kejahatan. Berhentilah berpikir dan bertindak jahat. Berpikir dan bertindak positif bagi diri, bagi keluarga, dan bagi banyak orang. Nikmatilah persekutuan penuh cinta satu terhadap yang lain, dengan saling memperhatikan, dengan saling menopang, bukan dengan saling menyalahkan dan menuduh. Itulah cara kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.